Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas penjelasan tentang menjaga kehormatan dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang bahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kali ini kita akan membahas tentang materinya ya. Pengertian pergaulan bebas. Secara umum, pengertian pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan lainnya. Ada banyak macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, sampai kenakalan remaja. Pengertian pergaulan bebas selalu mengarah ke perilaku negatif. Perilaku ini sering terjadi pada remaja dan orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada anak. Pergaulan bebas termasuk perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Dampak dari pergaulan bebas bisa menyebabkan menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mengikuti atau tidak terikat dengan norma atau aturan. Di sini bisa agama, susila, sosial, dan lainnya. Penyebab pergaulan bebas yang pertama adalah kontrol diri, yang kedua adalah gaya hidup, yang ketiga kurangnya nilai keagamaan, keempat adalah keluarga, kelima adalah internet. Jadi pertama itu kontrol diri, jadi orang yang lemah kontrol dirinya akan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Jadi orang-orang yang lemah kontrol dirinya lebih mudah atau lebih berpotensi untuk melakukan tindakan yang melanggar moral. Selanjutnya gaya hidup itu orang yang selalu berpatokan tentang gaya hidup, maksudnya dalam hal ini kecenderungan pengen modern atau pengen terlihat gaul. Jadi kecenderungan akan mudah terpengaruh atau terikutkan dalam tren yang kadang tidak sesuai dengan norma, sehingga pada akhirnya akan muncul ia terlibat dalam pergaulan yang bebas. Selanjutnya kurangnya nilai keagamaan. Ketika seseorang tidak kuat pondasi agamanya, akan mudahnya ia dimasuki dengan nilai-nilai yang buruk, mudah terikut dengan hal-hal yang buruk. Yang keempat adalah keluarga. Selanjutnya kemungkinan sebagian orang-orang yang terlibat dalam pergaulan bebas itu kurang perhatian dalam kehidupan keluarganya. Misalnya orang tua terlalu sibuk sehingga tidak sempat atau kurangnya waktu bersama keluarga, ataupun orang tua yang kurang kontrol terhadap anaknya. Yang kelima adalah internet. Seperti kita ketahui sekarang ini, perkembangan informasi yang begitu mudah didapatkan menyebabkan seseorang itu mudah mengakses apapun yang ia kehendaki. Jadi ketika penggunaan internet itu diperlukan kedewasaan anak-anak dalam menggunakannya. Akibat pergaulan bebas, yang pertama adalah kenakalan dan remaja. Seorang ilmuwan sosiolog Kartono menyatakan jika kenakalan remaja adalah gejala patologi sosial yang dialami para remaja yang disebabkan satu bentuk pengabaian sosial yang membuat perilaku menjadi menyimpang. Akibat pergaulan bebas dalam bentuk kenakalan remaja pun bisa beragam, mulai dari mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan hingga sampai ke tingkatan yang ekstrim seperti berkelahi, memakai obat-obatan terlarang, berjudi, dan merugikan orang lain. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Akibat dari pergaulan bebas adalah mengkonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman keras, dan lain-lain yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Ada gangguan kesehatan yang mengintai saat remaja kecanduan mengkonsumsi narkoba dan miras, seperti enggan melakukan sesuatu termasuk makan sehingga fisik akan lebih lemah, gaya hidup yang tidak higienis dan lebih mudah terkena penyakit, mual, muntah, sulit tidur, hingga sakit kepala. Adanya gangguan otot, meningkatkan tekanan darah, dan gangguan keseimbangan.
lamban dari berpikir, dan terjadinya gangguan mental. Yang ketiga adalah seks bebas. Seks bebas adalah cara seseorang dalam melepaskan dorongan seksualnya yang berasal dari belum matangnya organ seksual seperti akibat dari berpacaran hingga melakukan kontak seksual. Jika dilakukan oleh remaja, maka menjadi salah satu penyalahan norma yang tidak sesuai dengan lingkungan. Melakukan seks bebas tentunya akan membuat bahaya mengintai, antara lain tertular penyakit kelamin, HIV, AIDS, kehamilan yang tidak direncanakan, dan kanker serviks. Selanjutnya adalah pendidikan terhambat. Anak yang terjerumus pergaulan bebas akan terpengaruh pada pendidikannya, maksudnya berpengaruh pada pendidikannya dan prestasi belajarnya. Mulai dari keinginan belajar yang turun, malas belajar, bolos sekolah, hingga putus sekolah. Selanjutnya yang kelima adalah renggangnya hubungan dengan keluarga. Akibat dari pergaulan bebas adalah renggangnya hubungan dengan keluarga. Anak-anak biasanya membutuhkan pengakuan, perhatian, dan eksistensi di tengah keluarga. Di sini jika anak terjebak pergaulan bebas, maka ia akan menjadi pembangkang dan tidak menuruti orang tua, dan jadi anak yang berbeda. Dengan memberikan perhatian yang diinginkan, diharapkan anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Demikianlah penjelasan secara singkatnya akibat pergaulan bebas. Berikut adalah penjelasan Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain, atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria maupun wanita. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat perlahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Di antaranya adalah, atau berikut ini adalah beberapa perbuatan mendekati zina. Yang pertama adalah melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan dan norma agama. Yang kedua adalah mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga adalah melihat aurat dan menghayalkannya. Dia adalah melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Selanjutnya yang terakhir adalah membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Membuktikan seseorang telah melakukan zina. Kalian tentu ingin tahu bagaimana cara membuktikan apakah seseorang itu telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Yang pertama adalah dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Jadi saksi ini haruslah orang laki-laki yang adil, yang dapat memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepalanya sendiri perbuatan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti ia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Berikut ini adalah hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab.
Yang ketiga adalah menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Selanjutnya, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti pengguguran kandungan, bunuh diri karena malu telah berzina. Dan yang terakhir adalah 5, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman yang berat bagi pelaku zina yang akan menimbulkan rasa takut orang yang akan mendekati zina. Cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apakah ada cara-cara yang efektif? Berikut ini adalah yang pertama adalah berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan diri akan terjaga. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Selain kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang, misalnya seorang wanita, tapi juga ini adalah hikmahnya adalah menjaga diri dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahayanya perbuatan maksiat. Jadi penting anak-anak ibu untuk memilih teman dalam bergaul. Boleh berteman dengan siapa saja, tapi yang terbaik adalah pilih teman yang akhlaknya mulia, yang baik dalam agamanya. Selanjutnya yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jika sudah berada di tempat maksiat, maka akan sulit berpaling dan dari berbagai macam kemaksiatan. Jadi hindarilah tempat-tempat yang kira-kira di situ adalah tempat dilakukannya maksiat. Misalnya jauhkanlah dari tempat-tempat berjudi, jangan singgah, ataupun tempat-tempat orang mabuk, jangan sampai singgah di situ. Yang keempat adalah menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung unsur pornografi, atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Jika seseorang mendekati perilaku yang menjurus kepada zina, peluang melakukan perzinahan akan semakin besar. Jadi janganlah kalian itu mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina tadi, walaupun kondisinya tidak atau belum berzina. Tapi alangkah baiknya perbuatan itu tidak didekati, karena kalau Anda mendekatinya, kemungkinan akan terjerumus ke dalam perbuatan itu akan semakin besar. Selanjutnya, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Jadi waktu yang kosong itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kamu tidak waktu yang kosong itu tidak hanyalah dipakai untuk berhayal atau berangan-angan kosong. Selanjutnya yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, demikianlah penjelasan kita kali ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.